Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna afdalal hadits kitabullah wa hadi Rasulullah wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وبالسنة المتصل الإمام المعلم رحمه الله تعالى وأدم النفع به وعلومه وبكم الدرين آمين. قال رضي الله تعالى عنه سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي ويسر لي أمري وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الفتوح والبلوغ والرشوة والنسوة وصلاح الجسد. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ke-6. Adab murid kepada guru yang mengajar Quran atau ilmu agama yang betul ajarannya sebagai yang tersebut di pasal ke-8. Formula fardu atas anak murid bahwa ia memberi hormat pada gurunya sekalipun ajarannya itu dengan upah, sebab segala kebajikan dunia akhirat yang anak murid dapat itu sebabnya dari lantaran gurunya punya ajaran dan punya pertunjukan, maka segala kebajikan itu dia adalah ada hingganya, maka sekedar hormatnya anak murid kepada gurunya sebegitulah dia dapat berkah ilmunya, yakni guna di dunia dan di akhirat. Adapun orang yang tidak hormat kepada gurunya, maka dia adalah dapat berkah ilmunya. Adapun orang yang berdengki pada gurunya atau membalas jahat kepadanya, maka itulah sehabis-habisnya jahat di dunia dan di akhirat. Dua adanya. Wallahu a'lam bishawab wa bihaqiqatil murad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah, dengan hidayah dan taufik Allah, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi pada malam Jumat sebagaimana kegiatan rutin ta'lim kita dan Syifa'ul Qulubi, bacaan Maulid Durar. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Habis kita baca Maulid itu habis banget nih ya, tapi insyaallah ini udah salah satu kita mengikuti akhlak dalam baca rami ya. Abi asyraqal kita baca wahina, langsung wala kita sobat kita baca doa ya. Itu pesan dari Habib Hamid Al-Idrus. Mudah-mudahan kita yang membaca, kita yang mengikuti, kita yang hadir, masya Allah, mudah-mudahan ijabah kita punya doa, mudah-mudahan kita punya urusan, kita punya hajat, berkah kita punya ilmu, punya orang tua biar panjang umur, biar berkah rezeki dan punya target, kita punya impian ke depan. Mudah-mudahan Allah berikan jalannya penuh dengan kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seingat aneh kita sudah sampai pasal yang kelima, sekarang pasal yang keenam. Ya, ini pokok banget bagi seorang santri atau murid, bagi yang mengaji ilmu. Baik ente nanti ngaji di sini atau mau dimanapun kalian menuntut ilmu, pakailah adab ini. Apa kata Usman bin Abdullah bin Agi bin Yahya, adapun murid kepada gurunya yang mengajar Quran atau ilmu agama yang lainnya. Dia ada seorang santri atau murid kepada gurunya yang mengajarkan Quran atau ilmu-ilmu agama yang lainnya, yang betul ajarannya sebagaimana yang tersebut di pasal yang ke-8 bermula fardu. Apa itu fardu? Mahwal fardu wajib. Fardu itu wajib. Apa itu wajib? Mesti, kudu, harus anak murid bahwa ia memberi hormat, yang memberi takzim, memberi takrim kepada dia punya guru, sekalipun ajaran guru itu pakai bayaran. Ya, kita ngaji di TPA, saya ngaji di madrasah diniyah, ya, ada ditargetin sebulan ini misalkan 30.000 atau sebulan 25.000, tetap kita harus memberi takzim. Kenapa demikian? Nah, jadi ada rahasia ketika seorang murid
hormat, takzim kepada gurunya. Buahnya kata Usman adalah akan berkah ilmu. Jadi siapa murid yang takzim wa takrim kepada gurunya akan berkah dia punya ilmu. Tapi perlu dipahami, takzim wa takrim di sini, hormat di sini bukan hanya sekedar hormat di depan wajahnya, tapi ingkar di hatinya. Nah, murid yang begini gak bakalan berkah di dunia. Ya, ini aneh kaitan sama adab di kitab Ayyuhal Walad. Kadang ada orang ngaji di depan gurunya, ya, santai, ya, di depan gurunya, di luar gurunya, masya Allah kelakuannya, ya. Atau ketika disuruh sama gurunya sering nggak disuruh, ya Ustaz, baik Ustaz, tapi dalam hatinya, udah malam nabi dah, segan pisan. Nah, yang begini nggak bakal dapat berkah dari gurunya. Ya, jadi harus stop, jadi tidak hanya zahir, tapi harus batin juga. Zahir wal batin, keduanya harus main. Hormat kepada guru. Kalau udah demikian, ketika murid udah bisa berhormat, takzim kepada gurunya, ya zahir batin, tidak hanya di perbuatan, tapi di hati juga. Apa kata Abu Usman, masya Allah, ilmunya akan berkah. Di sini berkah maksudnya kata beliau akan manfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Ya, jadi akan manfaat di dunia dan akan manfaat di akhirat. Jadi kita nyari ilmu yang manfaat. Bagaimana caranya? Satu, harus mendapatkan ilmu yang berkah. Bagaimana cara biar ilmu itu berkah? Harus takzim wa takrim kepada orang yang ngajarin kita punya guru. Ya. Jadi nggak pandang bulu. Sekalipun dia orangnya masih muda atau orangnya di bawah kita usianya, tapi selagi dia betul-betul mengajarkan perkara yang baik, perkara agama kepada kita, dia tetap harus kita hormati. Ya. Kenapa? Karena kita ngarepin ilmu. Ya. Karena dengan ilmu nanti ente punya kehidupan bisa. Dengan ilmu ente punya derajat akan naik. Dengan ilmu dan akan bisa membedakan mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk. Ya, jadi maka kita nanti punya akhlak. Ya, setelah ente tahu ada kepada orang tua, nah tinggal dicurahkan kepada mereka semua. Ya, jadi ilmu yang ente pelajari itu namanya manfaat. Nah sebaliknya, siapa orang murid yang punya guru dia nggak hormat, dia nggak takzim, ya apa dampaknya? Dicabut keberkahan dari Allah Taala. Ya, pernah kan ada cerita? Ya, mungkin juga teman-teman tahu semua cerita ini. Ya, jadi jangankan si murid yang ngaji nggak berakhlak kepada guru, orang tuanya aja kalau nggak berakhlak, itu Allah tutup dia punya futur dalam hatinya. Masya Allah, itu sampai segitunya. Ya. Paham nggak? Jangan muridnya dah yang nggak beradab. Ini dia punya orang tua, dia punya akhlak yang baik kepada gurunya. Bisa dipahami? Nah, ini kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika dia menitipkan ada seorang orang tua yang menitipkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani pondok. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu punya pondok. Nah, lalu ada orang yang hasut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hasut, dengki banget sama Tuan Syekh. Ya. Nah, suatu saat anak rumahnya berdekatan dengan pondok Tuan Syekh Abdul Qadir, diintip. Oh, ternyata santri-santri Syekh Abdul Qadir Jilani makannya makanan sisa. Sisa siapa? Sisa gurunya. Ya. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya kebiasaan kalau habis makan tuh enggak dihabisin. Entah nasinya, entah ayamnya. Ya, waktu itu untuk cerita ayamnya. Dia kalau makan pasti nggak dihabisin, dia punya ayam. Dikasih siapa? Dikasih dia punya murid. Habisin. Itu aneh dapetin ketika aneh ngaji sama Buya. Aneh ngaji malam Sabtu. Kalau aneh ngaji malam Sabtu, ini beliau sampai jam 2 sampai jam 3, pasti beliau nyuruh aneh beli makanan dan nggak pernah dia beli sama beliau. Cuma secamot. Habisin nggak? Habisin. Oh, ternyata
melakukan itu ada contoh dari ulama terdahulu. Ya, kan sampai makannya aja beliau ngambil contoh. Itu kelakuan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya ketika Anda suruh ngabisin amal lu, Anda sikap habis itu makan. Apa demikian? Tabarukan min ustazi. Tabarukan pada guru yang kan nasinya bekas makanya Anda kerap bekas pulang. Satu doang minta keberkahan dari kita punya guru. Ya. Kemudian karena dia orang hasut dengki melihat tuh makanya kayak begitu dia aduin dengan salah satu wali santri yang pondok di situ. Mau aja anak ente pondok di sini. Kenapa emang? Anak ente makannya makanan sisa. Kasihan. Nggak terima nih orang tua. Langsung datang ke pondok marahin anaknya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya Tuhan saya nggak terima. Anak saya di sini masak makannya makanan sisa. Saya mau ajak pulang. Saya punya anak. Apa kata Tuan Guru? Syekh Abdul Qadir Jilani. Silakan. Ya, silakan bawa. Pas diambil anaknya, karena pondoknya itu besar, dari gerbang sampai pintu pondok itu jauh. Jadi pas mau pulang dari pintu pondok ke gerbang kan lumayan jauh tuh. Diajak ngobrol anaknya sama orang tuanya. Nah, kamu pondok ini sudah bisa apa? Alhamdulillah Bu, sudah bisa ini. Ini bisa, bisa. Yang ini bisa. Hampir semua bisa yang ditanya oleh orang tuanya. Akhirnya pas sudah sebelum nyampe gerbang dia balik lagi. Dia punya pikiran pengen balik lagi. Udah kita balik lagi. Tuan saya nggak jadi ngajak anak saya. Kenapa demikian? Masya Allah, anak saya mau kesini sudah luar biasa. Oh, ya silahkan. Tapi sayang, kalau sampainya anak tetap mau di sini, dia tidak akan bisa menerima paham ilmu pagi. Tahu nggak? Futuhnya, ente ngaji nih, tapi nggak paham. Gimana? Ente dapat ilmu, nih, tapi ente nggak bisa paham, bisa ngamalin. Ente belajar, ya, belajar wudu, belajar tajwid, tahu apa, tapi ente nggak paham, bisa ngamalin nggak? Apa kata Nabi doanya? Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan ilmu dan kasih paham. Ada orang 10 qaidah hafal. Ilmu nahwu misalnya. Satu pun dia nggak paham. Tapi ada nih temennya dari 10 qaidah sama sekali nggak ada yang hafal. Tapi satu dia paham, menang satu paham. Dia bisa baca, dia bisa paham. Dia belajar lama terus, tapi nggak paham. Bagaimana tuh? Silakan kalau ini anak menurut di sini. Tapi saya, ini bocah udah ketutup paham ilmunya, percuma ilmunya. Kata Tuhan, kenapa demikian? Akibat dampak ulah orang tuanya yang beradab kepada gurunya. Jadi kalau orang tuanya aja, ente punya orang tua nih, nggak ada sama ente punya guru, Masya Allah. Apalagi kalau sampai santrinya sendiri. Nah, jangan sampai na'udzubillah. Walaupun guru ente ngajarin ikro, walaupun guru ente ngajarinnya apa? Ilmu-ilmu yang ringan. Apa? Bab istinja, ya. Bab apa? Pokoknya ilmu-ilmu dasar. Apalagi ilmu ikro. Masya Allah, ya ikro. Ya. Justru guru-guru yang begitulah yang ente perlu perhatikan. Ya. Guru-guru ente dulu awal-awal belajar. Yang ngajarin ente ikro, yang ngajarin ente sama, yang ente awal ngajarin wudu, ya sampai ente bisa. Yang begitu tuh, jangan dilupai dulu naikkan mereka. Ya. Nah, ini dampaknya akan Allah cabut berkah dari ilmunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi zahir batin harus kita jaga. Nah, ini yang keduanya dampaknya. Adapun orang yang berdengki, tahu dengki? Hasud, dengki kepada guru. Na'udzubillah. Masya Allah, ada ya mungkin. Atau membalas jahat, ya membalas jahat. Na'udzubillah, jangan sampai membalas jahat. Misalkan ente melihat seorang ulama atau guru ente sendiri dengan perihal sesuatu yang kiranya pantas menurut syariat, ya jangan sampai keluar kata-kata yang nggak bagus. Misalkan guru ente
misalkan, ya, atau sesuatu yang kira-kira yang menurut baik menurut syariat. Ustaz kamu kayak gitu sih. Nah, udah yang begini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berbuat seperti itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kita tugas sebagai hormat, tunduk, samina, wampang, ta'zim, wa takrim, selesai. Urusan dia begitu, urusan dia sama Allah. Jadi pahami? Ya. Atau bukan guru, habaib, atau ke siapapun orangnya, selagi dia mengajarkan agama dengan metode-metode yang berbeda. Contoh, Ustaz Maulana, ya begini, ada hak ente buat keluar ucapan yang gak bagus. Ustaz begini kayak gitu, tidak semua orang yang berakhlak mungkin begitu. Ya, selagi dia mengajarkan agama, tafadhol. Mungkin kayak begitu. Nggak ada urusan kita buat mengejar, apalagi mencelak guru sendiri. Alhamdulillah. Apa dampaknya orang yang dengki belajar kepada guru? Maka itulah sehabis-habis jahat hidupnya. Sehabis-habis kejahatan di dunia. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Dan di akhirat juga adanya. Jangan sampai semua Allah semua. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah dan taufik agar kita bisa berakhlak baik. Supaya kita punya guru, supaya kita punya orang tua, punya orang-orang yang lebih tua dari kita. Ya, pada siapapun orangnya, mudah-mudahan Allah bikin kita kekuatan hidayah dan taufik agar kita mempunyai akhlakul karimah. Orang nggak ngelihat ente jago baca rawi, orang nggak ngelihat ente pintar baca Quran. Ya, orang nggak tahu kalau ente bagus suaranya, tapi yang paling terlihat dalam diri kita adalah akhlak. Ya, kalau orang udah berakhlak, insya Allah dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal. Apa kata Ahlul Bait Ustaz Umar Baroja? Ya Rabbah anhu rabbu wa yuhibbu ahlu wa jami'na. Jadi kunci pengen dicintai oleh Allah, pengen disayangi keluarga, pengen dicintai oleh manusia-manusia, apa? Akhlakul karimah, akhlakul hasanah. Cuma akhlak. Enggak usah dah, ente pengen dipenuhi perempuan, pengen pakai ini, enggak usah. Pengen dicintai orang, pengen pakai gini, enggak usah. Ya, walaupun tampang udah kayak bagaimana tuh, enggak jelas. Apa? Akhlak. Kalau udah akhlaknya bagus, pasti orang akan cinta. Pasti akan rasa. Yang mungkin saya bisa sampaikan. Nanti setelah ini kita langsung aja. Ya, kita duduknya kayak arisan. Ya, sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini harapannya bisa manfaat, bisa manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.